Tapi Niva pernah tanya tuh sama temen Niva di sana yang ngertiin yang Ike. sering kita itu ya dengerin. Cuma mereka nggak tahu juga. Artinya Kita apa, dengerin. nggak tahu. Nipa dengerin Ike Mochi. Jalan nih pulang dari sekolah, Ya. terus naik kendaraan umum, datang nih orang yang mabok, terus ditabok tiba-tiba. Yoshimi umurnya berapa? Oke. 30 tahun. 30 tahun. Tapi udah Nipa nggak muda. tahu nih kita datang Yoshimi di sini kan. Ya, kalau gitu kita panggilkan Yoshimi. Seru nih kayaknya kalau belajar bahasa Jepang kan. Mana tahu kan nih di Jepang jalan-jalan, shortcut. Sisi, oshige, harakono. Menarik nih kok jalan Jepang. Waduh. Gimana ya kalau misalnya ke Jepang jumpa One Piece? Kira-kira ada nggak kawan-kawan saya nih yang bisa ngebantu saya untuk mencarikan orang-orang yang ngajarin saya nih bahasa Jepang? Iya. Wih. Ketua. Kayak mana? Ada enggak? Sehat? Sehat. Enggak, tapi tadi kayak nggak sehat ketua. Gimana kenapa nggak sehat? Biasa kan kalau nyanyi kan lagu Melayu. Hah? Hari ini kok lagu Naruto. Bukan Naruto, One Piece. Ya. Jadi kok tiba-tiba One Piece? Ini Apa kan- ini ada hubungan dengan Netflix? Iya, kan lagi heboh-heboh filmnya tuh kan. Iya. Nah, jadi kebetulan saya ada studi banding nih. Studi banding ya? Jadi, studi banding betul. Studi banding. Pengennya studi tour. Studi tour. Biar kayak anak TK. Betul. Iya, iya. Tapi dia studi banding. Studi banding di Jepang mengenai film One Piece. Udah pernah ke Jepang? Sudah ada. Slow Jepang. Selalu Jepang. Enggak, beda dong. Ke Jepang belum. Terlalu jauh tuh. Iya, beda kan? betul. Tapi ketua ada butuh-butuh nggak nih? Ini Itulah. referensi tentang Jepang-Jepangan. Betul, Dud. Tentang anime. Betul. Tentang hentai. Itu lain. Beda lagi ya? Itu makanan kan. betul. Ini Dud. Apa tuh? Cariin enggak saya nih orang-orang yang ngajarin saya bahasa Jepang. Karena kan saya mau ke Jepang nih. Ada, tenang. Ketua nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang. Karena kita semuanya ada. Mau telepon sekarang? Emang ada situ? Podkir, podcast pikiran. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa pastinya. Iya. Ya, kalau pakai bahasa Jepang apa kabar apa? O genki desu ka? Oke, Gin. O genki desu ka? Banyak kali ya. Coba Dud. Oke, Gin. Oke jalan dulu. Oke, jadi dia nggak di rumah. Itu apa kabar? Kalau yang kayak biasa orang Jepang tuh kayak Genki desu. Nggak, kita pernah makan, kita nggak, kita pernah makan ramen. Begitu kita masuk disapa apa tuh? Masing-masing. Masing-masing. Apa artinya? Irashaimase. Oh. Selamat datang. Selamat datang. Iris. Iraisa. Iya. Tapi kita cuma dengar masing-masing. Betul. Nipa kan tapi punya ini sendiri dia. Apa kalau misalnya konten Instagramnya tuh? Mushi-mushi mina. Musim-musimnya tuh apa? Nah, kalau itu halus semuanya. Oh, halo semuanya, Ru. Tapi sebenarnya mushi-mushi mina itu mushi-mushi itu dipakai kalau telepon sebenarnya. Oh, telepon. Tapi Niva kayak nganggapnya lucu nih kalau dipakein jadi branding gitu kan. Oh, sama kayak di One Piece. Tau nggak tuh yang kayak keong tuh? Namanya Den Mushi. Dia tuh? Ya, itu kan musi-musi tadi. Jadi mirip-mirip dia. Oke, itu biasanya Makanya jadi kayak telepon. Kayak telepon. Gitu. Iya. Ya kan? Suka nonton One Piece nggak? Suka, tapi yang live action sih, yang baru-baru ini keluar Betul. gitu ya. Iya. Karena Sama. lebih menarik. Kalau dia masa juga suka nonton live action yang parodi gitu ya. Yang baru ditempahin. Itu nonton yang memang di Netflix kan. Yang parodi emang ada tiba-tiba siapa di Nami. Betul. Tiba-tiba lagi ke sumur. Ada parodinya ya. Tapi Nipa nggak usah. Nipa udah betul nonton di Netflix Iya, aja udah. betul. Ya kan? Tapi kita ke profil Nipa dulu nih. Nipa ini aslinya Banda Aceh kah? Mungkin orang nggak tahu nih, Nipa ini orang mana? Orang Sukun kayaknya. Asli Banda Aceh. Asli Banda Aceh ya? Asli Banda Aceh, lahir di Banda Aceh, besar dan tinggal di Banda Aceh. Oh, oke. Dan udah, Banda maksudnya Aceh. masih muda banget gitu artinya, tapi karirnya udah cemerlang banget. Betul. Kita Amin, ngeliat, oh. Widih. Coba, kita di lampu merah ngapain coba? Kan Kita- pelangap pelongo ya? Betul. Kiri kanan, kiri kanan. Ya paling ini kan nungguin angka itu kan dari 10, 9. Kalau dia apa? Nengok ini baliho. Beliau siapa? Ya betul. Niva. Wih, ya Baliho Kiri Niva, kanan Niva, depan Niva. Betul. Yang di mana Wali tuh? kota kalah. Kalah. Iya kan? Iya, banyak Baliho Nipa. Itu balionya apa aja tuh? Yang satu ada yang juara.
Juara? Iya, juara 2 ya, Pak ya. Juara 2 Emerald Hijabhan 2023. Emerald Gokil, tepuk tangan lu dong. Emerald Hijabhan. Itu Emerald Hijabhan itu kompetisi atau gimana tuh? Iya, itu sebuah kompetisi ataupun ajang di mana mencari konten kreator muslimah. Jadi dulunya itu ada juga Hijabhan, tapi disponsori sama Sunsilk. Kali ini kan Emerald. Iya. Terus setelah 2019 terakhir itu kan COVID. Nah, banting setir nih Hijabhannya. Jadi yang pertamanya itu dari berbakat muslimah berbakat, jadi sekarang yang dicari konten kreator muslimah gitu. Oke, konten kreator muslimah. Kita harusnya bisa tuh Murtad. sampai muntah. Gak usah. Yang cowok nggak ada ya? Emerald apa gitu? Nggak ada dong. Nggak ada ya? Biasanya kalau cowok Elmen ya. Elmen, betul. Wah, Rudi kali. si paling elmen. Betul, si paling kejepit pinggang. Rudi paling kejepit pinggang. Betul. Pernah kejepit saraf? Enggak ya? Pertanyaan macam apa itu kan? Tapi kan maksudnya Nifa muda banget tadi ya kan? Asal juga asli Banda Aceh, sepak terjangnya juga udah nasional, Iya. balihonya di mana-mana. Kalau kita scroll media sosial, terutama Friendster ya kan? Hah? Ngapain? Di Nifa apa pada Friendster dulu? Udah ada Friendster? Apa itu? Apa itu? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Bentar, berarti kalau Nifa nggak tahu Friendster, umurnya berapa sih emang sekarang? Sekarang udah 22 tahun. 22 Iya, tahun ya, pantas 22 nggak tahu tahun. Friendster. Iyalah. Berarti kelahiran tahun? 2001. 2001. Wah, iya nggak tahu Friendster. Iya. Itu Friendster Di era 2007. 2007 dulu apa? Masih 6 tahun. 6 tahun kan? Ya, dia masih main pasir. Bukan. Jadi Main apa? Lupa ada main. betul ya kan. Jadi makanya dia wajar atau Friendster. Iya. Nah, ini Instagram kan. Instagram itu selalu ada Nifa. Kayak kita kan ngeliat ramen, wah Nifa nih ya kan. Iya. Ngeliat iklan layanan masyarakat, Nifa. Nifa juga. Ini sebenarnya gimana cara Nifa dengan usia masih muda tuh bisa ngambil pasar A, ngambil pasar, Pasar B, B, ya kan pasar- bahkan off air pun juga kenceng banget. Betul. Kasih tau kita dong, kita juga pengen kayak gitu. Oke, jadi awalnya itu semua bermula dari Nifa SD. Memang sering ikutan kompetisi model gitu-gitu ya. Jadi udah mulai suka dunia entertain lah istilahnya Iya, ya betul. dari SD. Terus sekarang ini makin menekuni di perkuliahan dengan mengikuti Agam Inung Banda Aceh awalnya. Oke. Oke, Agam Inung Banda Aceh 2022 dan di Agam Inung Banda Aceh ini alhamdulillah Nifa diamanatin menjadi inongnya. Dan dari sana banyak sekali nih pintu-pintu yang terbuka untuk Nifa apa ya istilahnya berkembang. Dan mengimprove diri betul. sendiri ya. Nah kalau kayak Nifa ini pinter lihat celah nih, apa peluang-peluangnya. Nah kalau kita kan dulu kan nggak tahu ya, kita kan mungkin di Iya. usia berapa baru tahu peluang. Di era kita dulu kan kita maksudnya nggak jauh-jauh juga sama Nifa gitu ya. Kan? Nggak jauh. Beda. Masih muda loh. Iya, kita sama Nifa kan beda tahun kan? Betul. Nifa 2001, kita 2002. Enggak, maksudnya juga ngelihat Nifa yang kayak gitu kan berarti ada support yang luar biasa. Iya. Hebat loh support sistemnya nih, baik dari keluarga ya kan, orang-orang terdekat gitu, sahabat, pacar juga barangkali ya. Pasangan lah ya. Pasangan. Maksudnya udah berkeluarga Nifa? Belum ya. Kekasih kan pasangan, Bu. Oh iya betul. Oke. Maksudnya harus yang suportif, nggak boleh yang toksik kayak gitu. Iya. Nah hal-hal kayak gini kan bisa ngebuat Nifa jauh lebih nyaman juga di Iya. lingkungan kerjanya. Bayangin coba kalau nggak nyaman kan nggak enak juga ya Nifa. Setuju sih. Lingkungan itu memang ngaruh karena kalau kita berdiri di kaki sendiri kayaknya nggak mungkin gitu ya. Dengan banyaknya komentar netizen misalnya ataupun negatif-negatif lainnya. Jadi butuh support dari keluarga pastinya dan orang terdekat. Dan tadi katanya dari kecil loh. Berarti memang orang tua udah support banget dari kecil dulu. Atau Iya, memang support ada banget. seniman di silsilah keluarga gitu. Jadi mama tuh yang paling support Nifa untuk ikut model karena awalnya Nifa tomboy banget. Iya tomboy itu. Iya, tomboy. Serius. Kok nggak ada kelihatan potongan tomboynya nih? Betul. Biasanya kan orang ada sisa kan. Dulu. Codet di sini misalnya, cewek codet, tomboy kan. Dari teman-teman kita ada tuh dulu. Atau ada tato nih? Enggak dong. Jadi dulu tuh Nifa kalau SD yang lain pakai rok, Ya. Nifa pakai celana gitu. Karena jatuh kalau pakai rok. Oh iya, karena tomboy kan. Biasa cewek tomboy ada bekas knalpot, kayak gini banget. Bekas knalpot. Ada. Capek-capekan. Betul. Enggak dong? Ada bekas knalpot. Oke. Ada ya. Iya. Nifa berapa bersaudara? 4 sama Nifa 4. Nifa keempat? yang kedua. Oh yang kedua, yang pertama? Abang. Oh abang di mana kerja? Abang masih freelance aja. Oh freelance juga. Waduh, hobinya sama berarti. Sama, kita bukan hobi itu. Hah? Kita memang kebutuhan. Kebutuhan ya? Kebutuhan. Freelance ada hobi juga, woy. Kan nggak semua orang kan yang pengen Kalau kerja. orang hobi kita kebutuhan. Betul, memang nasib beda gitu. Kita lebih nasib. Bukan pilihan ya. Iya. Dan memang
kayaknya Niva ini jadi yang kita lihat sekarang ini nggak gampang kan, karena dia udah ngelewatin berbagai macam rintangan juga ya kan. Salah satunya juga waktu Jepangan itu juga waktu dia tuh masih SMA dulu ya. Iya. SMA apa kuliah sih Jepang? Jepang itu waktu SMA, naik SMA. kelas 3. Kok bisa tiba-tiba anak SMA ke Jepang dan orang tua emang ngizinin waktu itu? Apa saking Niva tomboynya, yaudah berangkat ke sana. Iya lagi dong, kan itu SD aja. Nah jadi kalau waktu ke Jepang itu ceritanya Niva memang penasaran sama luar negeri udah dari SD, baca majalah Bobo gitu kan, ngeliat kayaknya enak nih kalau lihat sakura ataupun ngerasain beberapa musim di luar negeri gitu. Dan kesampaiannya waktu SMA karena Niva ada tahu program pertukaran pelajar dan itu nggak langsung mulus ya perjalanannya karena Niva harus coba hampir 3 kali itu gagal dan yang keempatnya baru alhamdulillah dapat program dari Kakehashi Project di tahun 2018. 2018. Kakehashi Project. Siapanya Kakek Sugiono? Enggak. Itu Kakehashi ya? Kakehashi. Bukan Kakehashi. Kakehashi apa Takehashi? Kakehashi. Tapi Kakek Sugiono tahu? Gak tahu dong. Itu beda lagi dulu. Itu memang Kakek Sugiono itu dukun patah. Dukun patah di Jepang. Berarti ini kalau saya kejepit saraf bisa bawa? Bisa. Iya. Tapi jangan salah. Beda salah tuh. Oke, Niva, tapi menarik loh. Tadi kan dia nyobain sampai 3 kali dan akhirnya finally keterima juga gitu kan. Apa yang ngebuat Niva yang 3 kali tadi gagal dan tiba-tiba di kesempatan selanjutnya tuh yes bisa gitu? Iya karena sebenarnya kalau ikutin ajang-ajang gitu rasa penasarannya tuh yang Niva kembali terus kayak kenapa ya gagal, celah apa nih yang belum dapat gitu. Iya. Nah waktu coba yang kedua nyaris dapat, yang ketiga juga cuman beda 1 poin dari yang di atasnya. Jadi makin buat Niva ya walaupun kecewa ya, tapi jangan nyerah dulu, pasti sedikit lagi dapat dan alhamdulillah finally gitu. Ganbate. Gambate kudasai. Iya, tapi dia orang suka kompetisi ya, misalnya sering ikut kompetisi. Kalau aku nggak pernah sama sekali berkompetisi. Ya karena takut gagal kita kan ya. Betul, kita orang nggak mau terima kenyataan. Iya, ya. kalau tadi Niva kan Kenyataan. penasaran kalau kita kan narkoba. Enggak dong, enggak. Kita enggak sampai ke situ. Enggak gitu ya, jangan Enggak ya. sampai penasaran, kita enggak ke situ. Tapi ke judi. Penasaran nih kok enggak dapet. Tapi itu tahun berapa tuh berangkat ke Jepang? 2018. 2018. Iya. Iya. Sampai 2019. Berapa lama? 6 bulan, 1 semester. Berarti Niva sebelum ikut ke Jepang, berangkat ke Jepang, berarti kan pelajari dulu tuh. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Itu belajarnya dari? Belajar bahasa Jepang sebenarnya udah pernah di SMP. Tapi itu Di kayak SMP kan udah belajar SMP Jepang. mana? SMP 6, tapi itu pelajaran tambahan gitu. Oh, enggak, SMP kita paling mentok ke Sancei kan? Kita betul. Muatan lokal. Ini bahasa Jepang SMP. Iya, kebetulan ada belajarnya selama setahun. Terus waktu SMA itu Niva kembali belajar lagi di les, memang les khusus gitu. Dan selama setahun itu les bersama teman-teman yang lain. Dan sebelum berangkat selama 3 bulan intensif untuk les private gitu. Oke. Tapi Niva bisa nguasain berapa bahasa sekarang? Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang gitu ya. Keren kali dia bisa menguasai 3 bahasa. Bahasa Aceh bisa? Iya, baca-baca. Wih, Baca-baca. mantap. Berarti 4 ya? 4 bisa bahasa. Di antara keempat bahasa ini Niva yang paling sulit buat dipelajari yang mana? Menurut Niva? Menurut Niva, bahasa Jepang itu sulit. Karena dia ada huruf-hurufnya itu ada terbagi 3. Dia alfabetnya sendiri ya? Iya, alfabetnya sendiri dan kita harus pelajari lagi Contoh? gitu. Jadi dia tuh ada hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana ini ada 40 lebih, katakana juga gitu. Kanji ini ada 10 ribuan lebih yang dipakai yang paling utama di sehari-hari itu ada 2000. Nah jadi Niva 2000-nya aja belum nyampe itu. Waduh. Selama 6 bulan masih 200 sampai 500-an yang dihafal gitu. Oke, dia kalau misalnya kalau katakanlah kayak air minum. Air, kalau kita kan bahasa Indonesia air, minum jadi air minum. Iya. Jepang kalau misalnya air apa? Mizu, Minum? nomu. Mizumonu. Air minum digabungin gitu enggak? Enggak, kalau minum air apa bahasa Jepangnya? Mizuo nomimas. Oh, berarti enggak kayak kita. Dia ada penambahan lagi di ujung-ujungnya dan itu Betul. kayaknya harus Iya. menyesuaikan. Ada gender-gender gitu Iya, nggak sih? iya, dia kayak ada tingkatannya untuk ngomong sama orang yang lebih tua atau orang yang berkawan Sebaya. gitu. Atau nanti ngomong di depan publik juga beda. Oke. Terus dia banyak tingkatannya gitu. Oke, menarik. Itu sebenarnya yang sulit Dan dipelajari. pasti dong di awal-awal Niva itu bisa belajar bahasa Jepang dan waktu bulan-bulan pertama tinggal di Jepang pasti berat banget kan? Berat, Pengen berat, pulang nggak waktu itu?
Kalau pengen pulang enggak, tapi enggak. untuk bahasanya memang susah karena juga keluarga di sana itu kan kami awalnya pakai bahasa Inggris. Tapi mereka juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Iya, sama kayak China kan? Iya, kayak Chinese. Iya. Nah, jadi ya kami pakai bahasa isyarat gitu. Iya. Kalau mau makan Oh, nunjuk-nunjuk itu. Apa kesel tulang? Kita kan kesel tulang. Oh, makan kasih nasi. Enggak, kesel tulang. Iya, tapi kan kita ngobrol-ngobrol terus kan haus juga kan. Betul. Di Jepang ada kopi-kopi yang oke nggak? Biasanya Ada ngopi di dong. Jepang apa? Biasanya nggak ngopi sih. Oh, Jepang teh. Iya, Oh, teh. Ocha, Ya udah lah, karena ocha. udah lama nggak ngopi, Iya, ngopi kita dulu lah, ngopi. yuk. Ini kopi Hoko nih. Nah, ini juga kopi dari Vietnam ya? Enggak. Ini dari mana? Ini kopi yang baru viral di Netflix. Jessica dong. Cyanida. Ice cold dong. Cyanida. Enggak. Enggak dong. Betul. Kan Ini- bapaknya udah kaya sekarang tuh. Betul. Kalian masih nonton Netflix. Pembodohan itu katanya. Betul, kata tuh pembodohan. Tapi nggak tahu ya, tapi filmnya bagus. Aku sudah nonton yang episode berapa gitu. Episode berapa bukan? Dia film. Selesai langsung. Oh, komentar. Salah film. Ice coffee parodi gitu. Betul. Yang aku nonton tuh Hoko Kopi. Iya, yang rasa sangat espresso ice. Ini rasanya Ini apa tuh rasanya? sangat espresso ice juga. Ini apa rasanya? apa Ini tuh? avocado cafe enak banget Avocado sih. kopi enak ya. Coba kita rasa ya. Nah, karena kita mau dekat pemilu kan jadi kita coba saja dulu. Hehehe. Nggak masuk, nggak masuk. Nomor berapa kira-kira? Maksudnya yang dicoblos tuh surat suara. Oh ya. Oke, ini saya simpan aja. Nggak tembus, takut. Berarti nggak jadi doi. Kok nggak tembus. Tapi kan Niva juga masih muda banget ya kan? Betul. Udah pernah nyoblos belum? Udah sekali waktu 2000 Oh, presiden berarti ya? presiden. Presiden. Jokowi apa Prabowo? Aduh. Ya kan nggak Prabowo apa-apa. boleh, Jokowi boleh. Bravo. Waktu itu pilih siapa? Itu harus dijawab tuh. Boleh, nggak oke, apa-apa. oke. Zaman itu masa itu pilih presiden siapa? Prabowo. Oh, Prabowo. Oh, sama kita sama. Oh, sama. Saya hamin satu pemilihan Pak pilih Prabowo. Oh, Iya, karena kan Saya pilihnya karena rekomendasi Ustadz kan. Salam somat, mendoakan. Jadi yang 24 ini pilih siapa bang? belum tahu kan, belum tahu milih siapa. Kalau nih Pak, kenapa milih Prabowo hari itu? Kelihatan ada karisma aja sih. Oh, iya. Karena Nibo kan masih belum terlalu ngerti ya masalah politik waktu Politik itu. masa itu. Suka sama anggota? Ah, apa urusan sama anggota? Nggak, maksudnya kan Prabowo itu kan mantan Pangkostrat. Iya. gitu kan. Mungkin militer gitu. Iya. Suka yang sama anggota-anggota gitu. Niva? Iya. Iya? Enggak sih. Oh, enggak. Udah punya. Bukan, maksudnya selera. Kan ada orang yang mengagumi tokoh-tokoh yang Karena gagah. wibawa kan. Oh, dari iya, wibawa. iya, iya. Iya, Kayak seperti gitu. presiden kita SBY kan dari militer juga. Pak Prabowo juga dari militer. Bener sih. Iya. Pak Prabowo menginspirasi karena walaupun udah gagal terus coba. Nggak suka sama Pak Jokowi berarti? Suka. Nggak gitu dong konsepnya. Suka. Mentang-mentang milih satu, bukan berarti benci sama yang sebelahnya. Enggak, Iya. enggak kita nggak bilang benci, enggak suka. Tapi enggak dulu. Tapi pernah ditawarin jadi caleg? Enggak. Nah ini menarik nih, karena kan Niva itu kan Musim. di mana-mana. Baliho di mana-mana. Berarti kan gitu. bagus buat sebagai katakanlah ini kasarnya nih Iya. ya, alat politik gitu. Pasti ada gitu. Ada nggak? Ada, tapi bagi Niva belum arah ke sana sih. Karena Niva juga masih fokus ke kuliah gitu. Oh belum selesai kuliah? Belum selesai kuliah, ini masih semester 7 dan sekarang lagi ambil program fast track. Jadi sekalian S2 gitu. Oke. Fast track? Iya. Apa Di, oh Niva sebentar kuliah di mana? Kuliah di Hukum Unsia. Hukum Unsia. Kok sekarang ada kayak gitu ya? Fast track langsung bisa nyalip ke S2? Iya, nyalip jadi kayak shortcut lah ya, jalan pintasnya mau ngambil kenotariatan gitu. Oh jadi mau jadi ini juga nih, ahli tanah nanti kan? Boleh. Loh, tunggu, tapi saya haus juga ini. Enggak, colok-colok itu tadi. Minum lah. Terus, gak apa, saya ada air mineral. Bisa Oh, nggak terus. nih? Ini pinjam pipetnya dulu. Oh, nih. bisa. Pinjam pipet Rudi ya? Pinjam. Kalau pipet Nipang nggak mungkin lah. Tukar dong pipetnya sini. Oh iya, udah bolong ya? Patah. Bismillah ya, coba kita kalau debus, pernah nonton debus. Dia kalau misalnya biar bagus itu sedot ujungnya dia. Betul, sedot ujung. Awas muncrat nih lama-lama. Tunggu balik ke Jepang dulu. Di Jepang itu apa belajar? Apa gimana? Sampai sana. Di Jepang sekolah kayak biasa gitu. Jadi Niva di sana juga punya host family. Kan pertukaran pelajar nih. Ada yang dari Jepang ke Indonesia, yang dari Indonesia ke Jepang. Nah kebetulan ini yang Indonesia ke Jepang aja gitu. Karena waktu itu pemerintah Jepang
mau menjembatani nih orang-orang ataupun siswa-siswa yang ada di Asia gitu untuk ke Jepang dan mempelajari budayanya dan mengenalkan budaya dari daerah kita ke sana. Culture. Betul. Oke. Berarti memang pemerintah Jepang itu peduli dengan negara-negara jajahannya ya. Nippon Jaya Asia gitu. Enggak, Nippon Pen ya. Nippon Pen. Enggak, beda lagi ya? Beda. Tapi Jepang sendiri kagum dengan Indonesia ya, Dipa ya? Iya, Betul ya? Apa benar. orang Jepang bilang? Orang Kagum dengan Jepang Indonesia. bilang tentang Indonesia mungkin budayanya sangat kagum. Yang dengan mana? Ini. Budaya Tapi mana? mereka kalau ditanya Indonesia itu Tunggu, masih budaya- ngomongnya iya. Bali. Budaya kalian yang Iya, mana? Bali. Budaya yang mana nih? Budaya pinjem cepet? Kayak tariannya tarian. ataupun juga makanannya, wisatanya juga mereka suka. Pernah gitu. ada datang orang Jepang ngomong sama nih Pak? Ada 100 pinjam bentar ada? Nggak ada. Itu salah Jepang itu. Hah? Itu Jepang udah lama kayak di sini kayaknya. Oh iya, udah lama di sini kayaknya. Beda lagi dong, ya kan? Iya. Tapi kalau untuk di Jepang sendiri, begitu nyampe sana langsung sekolah di SMA Jepang kah? Atau di mana? Iya, langsung sekolah di SMA Jepangnya dan itu sudah dipilih sama programnya. Oh susuran, ada Kenji. Karasuno. Bukan. Poli. Di Jepang tuh memang ada sekolah susuran. Oh nggak tahu sih. Ada Nipa nggak tahu susuran. Nggak tahu sih. Dia mah suka tawuran nggak anaknya? Enggak. Berarti kan tomboy jadi. Tomboy kan nggak mesti dong. tawuran. Enggak dong. Jadi memang ada film Kenji itu, film Jepang. Kita rata kenal Jepang itu dari film kan? Iya. Kayak kita tahu pengen Doriyaki nggak dari dulu? Iya. Kira-kira nonton apa? Doraemon. Doraemon. Tapi kalau nonton susuran teringatnya apa? Teringatnya? Gimiknya. Gimiknya? Yang paling khas. Kenji. Kenji. Ada nggak orang Jepang kayak gitu? Nggak ada. Itu. Emang kita Itu apa aja yang Ganjar udah- itu? Bukan sebenarnya? Kenji. Oh, Jadi Kenji. Orang Jepang ngomong gitu nggak? Yang Nipa dengar apa? Ganjar. 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 Oh, Diva jago ya? Jago. Anak-anaknya kayak pilihnya memang Ganjar. Ganjar. Jago lah. Hampir kebalik nih. Tapi bayangin orang Jepang, orang Aceh ngomong bahasa Jepang dulu kayak seru tuh. Contoh. Lo kan coba Jepang. Oh Ganjar. Oh Ganjar. Oh Ganjar. Kalau baju gue. Hoko. Jepang emang gitu-gitu ngomongnya enggak tapi. Enggak juga sih. Coba tanya Nipa. Enggak ada penekanan yang kayak gitu juga. Itu kayak gue lagi mabuk ya. Iya. Tapi Betul. kalau lagi mabuk tuh kan pasti Jepang kan katanya disiplin. Tapi kalau orang Jepang mabuk apakah disiplin juga atau rese emang orang Jepang nih? Ya pasti kadangnya ada yang rese, tapi ada juga yang ya sesuai dengan bagaimana mereka mabuknya gitu. Iya. Kalau cerita di sana nih Pak, tapi pernah jalan nih pulang dari sekolah, Ya. terus naik kendaraan umum, datang nih orang yang mabuk, terus ditabok tiba-tiba. Ditabok gini ya, Pak. Ditonjok orang Jepang. Ya? Pukul Iya apa? memang ditonjok. Oh, gitu. tonjok. Dari samping. Kan Oh, itu harusnya memang- visum tuh bisa keluar duit di Pak. Bisu di Indonesia gitu kan? Drama langsung ya? Langsung, duit nih, dipukul duit nih. Bisu. Jadi waktu itu luka nggak waktu itu? Enggak luka. Respon ya. Nipa? Cuma kaget aja. Kaget. Kok gini gitu kan? Apa salahku gitu? Apakah karena pakai jilbab atau gimana Hah? gitu kan? Oh kan iya benar-benar. Kita kadang-kadang ada sentimen hal-hal sentimen kayak gitu. rasis ya. Iya dulu takutnya itu sebelum pergi ke Jepang, tapi ternyata mereka sangat welcome sih Welcome dengan sekali ya. Muslim gitu nggak Iya. ada masalah ya. Memang Bahkan host family Niva ada apa ya? Mereka sangat ingin belajar Islam sampai teman Niva ke masjid dan tanya sama ustadz yang di sana tuh tentang Islam Ada. gimana. Di daerah mana berarti Nipa tinggal tuh? Di Nagoya. Nagoya. Oh, Dan juga ada. ada satu masjid di sana. Di dekat rumahku ada hotel Nagoya namanya. Nagoya Hotel. Sabang. Sabang. Tapi ini di Nagoya memang. Di Nagoyanya. Daerah Muslim juga ada. Enggak, itu jadi bahkan jarang muslim dan walaupun kotanya besar tapi enggak terlalu kenal sama muslim gitu. Oke, di sana agamanya Jepang? Shinto. Shinto. Dia penyembah matahari ya? Iya, Dewa Matahari, Dewa Amaterasu, Matahari ya? Amaterasu. Tapi mereka bilangnya Buddha sih. Jadi dewanya itu banyak kayak ada dewa di dapur, ada dewa yang ada Oh, di setiap sudut ruangan tuh ada dewa sendiri ya? Iya, gitu katanya. Kita ada nggak dewa Zeus? Dewa peruntungan. Star. Itu lebih ke situ. Itu bukan dewa. Situ. Ya kan? Nipa pernah nggak ditawarin untuk BA judi online? Enggak, Pak. Kayaknya jarang lah. Kalau untuk yang berjilbab kayak enggak, tapi enggak tahu ya kita ya. Ya kan Iya.
yang namanya zaman sekarang marketing itu gila-gilaan. Apa aja Dia pengen nabrak apapun Iya. gitu. Makanya kita tanya sama Niva, pernah nggak tawarin jadi BA-nya jadi online? Enggak ya. Semoga enggak. Oh semoga enggak. Tapi kalau ada terima. Enggak dong. Oh enggak ya. Kita harus memberikan yang terbaik. Edukasi. Kita, Edukasi. betul. Nipa di umur sini ada dua edukasi. Kita edukasi apa? Coba nggak ada. Lah kita contoh nyata bahwa kita itu adalah gagal. Contoh nyata betul. Iya. Jadi diambil hikmahnya aja. Betul. Karena kalau mau diambil yang baiknya sama Niva. Iya. Iya kan? Dari Amin, Nipa, amin, amin. dari Nipa nih yang pulang di Jepang apa yang dibawa dari Jepang Nipa? Selain sendal. Oi, selalu. Ya Beda dong. Pastinya Niva belajar banyak budaya dari sana. Kalau disiplin itu memang benar-benar disiplin. Terbentuk kali ya Jepang ya? Iya. Jepang disiplin kali lah. Disiplin banget di sekolahnya, baik itu juga di keluarganya, di lingkungan sehari-hari. Terus mereka juga bersih. Juga mereka yang budaya yang Niva suka banget itu kalau ketemu orang ataupun ke coffee shop ataupun di tempat umum mana, mereka kadang suka nyapa kita dengan ohayo atau ohayo gozaimasu gitu. Jadi sapaan hangat itu ramah ya mereka ya. Enggak ramah sih, tapi nggak mereka ramah mereka? kalau udah kenal, mereka bakalan baik banget gitu. Bahkan masuk ke coffee shop itu kan kayak irashaimase, selamat datang gitu kan. Sebegitunya Jepang. Maksudnya kalau kayak kan pengalaman kan pernah kerja di hotel gitu kan. Jadi kalau tamu dari Jepang tuh udah pastilah seneng lah kita. Dapat Mereka- tip? Hah? Dapat tip? Tip enggak, mereka bersih. Mengurangi kinerja kita. Misalnya mengurangi ya rasa capek kita kan. Oh iya. Beda iya, tamu-tamu dari, nggak usah kita sebut lah ya. Oh, nah apa? Ada pengalaman Pak? Soalnya pernah Rudi ngerasain juga. Iya. Iya. Pengalamannya apa tuh? Itu semua orang udah tahu lah ya. Kalau bukan udah modern nih. Desa-desa. Oke. Misalnya Ninggalin apa emang? Hah? Ninggalin apa? tisu-tisu Tisu apa tuh? kadang kotoran, misalnya kayak WC nggak disiram. Gitu. Kalau Jepang itu udah pastilah. Bersih, Itu iya, bersih betul, kali benar, Jepang benar, tuh. benar. Iya ya, berarti memang selain budayanya mereka disiplin, kebersihan juga nomor satu Iya, ya. itu bahkan kalau di toilet umum bahkan mereka nggak biarin klosetnya itu basah. Jadi mereka lap dulu. Dilap sebelum sendiri, keluar. betul. Nah, gitu. Rumah makan itu juga Pak. Rumah mereka Jepang mandiri itu- juga ya? Jepang itu jangan kan pernah nonton ini kan yang viral di stadion kan. Mereka nonton Iya, Piala mereka Dunia. ngutip ya. Ngutip sampah di Oh, yang World Cup kemarin. Qatar, betul. Iya, fans mereka itu pada tertib, beresin sampah, yang beresin lain sampah di juga. situ juga. Bahkan sampah orang pun dibersihin. Di Murtala gimana? Di Mutala ada orang Jepang juga. Ada nanti kita suruh orang Jepang ke di Mutala biar bersih-bersih juga. Oke. Tapi Diva, Rudi penasaran banget nih sama yang namanya tadi budaya disiplin yang Diva juga bilang tadi tuh artinya kan. Kalau orang Jepangnya tuh disiplinnya itu apakah cuman di kerja atau di kehidupan kayak Sehari-hari? Kayak janji temu gitu, nongkrong itu juga disiplin mereka atau gimana? Mereka kalau Niva lihat disiplin dalam semua aspek, baik itu di pekerjaan, di sekolah, janji temu, bahkan di kendaraan umumnya juga tepat waktu gitu. Jadi Niva pernah On time dia orang Jepang. Iya, on time banget, on time banget. Kereta-kereta api tuh kan biasanya. Kereta-kereta api itu kalau misalnya telat sepersekian menit, mereka bakalan minta maaf itu orang Kondekturnya? petugas di keretanya gitu. Kalau Niva biasanya naik kendaraan umum bus itu nggak pernah telat sedikit pun. Jadi kalau di haltenya itu kan ada apa sih namanya? Daftar waktu ya? Oh, daftar, iya, data kedatangan. Iya, daftar kedatangan. Itu memang misalnya dibilang jam 9 teng datang. Datang busnya. Iya. Oh kita kalau kendaraan umum mungkin on time juga. Yang on time Iya. orangnya kan. Betul. Betul. Pernah punya pengalaman nggak terkait on time ataupun budaya disiplin? Ya kita termasuk kita kan kalau kerja kan misalnya datang nih misalnya kita mau MC ya kita Iya, kerja kan di sini. Kadang kalau misalnya datang ke lokasi acara disuruh datang jam 8 kita datangnya udah pasti jam 7. Nah, betul. Itu benar, kita on benar. time kan. Iya. Jangan jam 8 disuruh datang, jam 8 kita sampai. Itu kan on time namanya. Setuju Rudi pernah kerja sama klien di luar ya Jepang kan? juga orangnya. Bukan, ini Inggris. Jadi dibilang sama dia UK, on time. UK benar sekali. On time itu bukan datang tepat waktu, tapi datang sebelum waktu waktunya. janjinya. Iya. Banyak Kayak gitu orang tuh. kita selalu ingkar itu kan kayak jam karet kan. Iya. Iya, berdatang tiba-tiba OTW. wah OTW dia lagi mandi. OTW. Betul. Makan waktu. Kan? Makan waktu. Tapi Jepang gak ada kayak gitu ya? Iya, Jepang jadi bilang OTW juga kalau mau jalan. enggak sih, enggak bilang OTW, malah aku udah sampai ya. Oh, gitu. aku sampai. Kalau mau jalan ya, mau jalan bilangnya. Enggak bilang gitu. Malah mereka ya kalau misalnya udah ada janji temu biasanya ini udah 2 hari atau 3 hari sebelum. Nah iya janjinya gitu tuh. Kita enggak ya?
Beda ya. Kita kalau Nipa teman-teman di sini mau ketemu. Iya, di situ mau duduk, di situ diajak ya. Betul, orang kita kali itu. Agak lain emang ya. Iya, di sana agak beda. Apalagi kalau kita mau ke rumah teman kita, itu memang janjinya harus seminggu sebelum, dan kita memang harus bawa buah tangan untuk datang ke Betul, rumah. jangan budaya gitu. Jangan tangan Karena kosong. karena nanti kosong. orang tuanya juga mempersiapkan masakan yang memang Iya. benar, masakan utama, dessert, sampai mainan untuk kita sama temennya juga disediakan gitu. Gokil. Segitunya Jepang ya, Berarti maksudnya. emang budaya itu enggak Respect apa ya? sama others gitu. Iya, kalau bahasa Aceh itu pemulia jame. Iya, Ada getanyo. rumah Betul, jamin. Ada betul. getanyo. Dan memang itu satu budaya yang nggak singkat terbentuknya, tapi Betul. bertahun-tahun, beratus-ratus tahun sampai jadi kayak sekarang kompleks banget Iya, kayak gitu. betul. Dan Niva ngadapin hal-hal kayak gitu ada shock nggak awalnya kayak, aduh ribet lagi nih kayak gini nih. Niva shocknya mungkin dengan ketenangan orang Jepang kali ya. Orang Jepang nggak ribut ya? Iya, nggak ribut. Nggak kayak kita nih? Nggak kayak kita. Oh Jepang kok ngomong bisi-bisi? Jadi kan Niva itu narsis orangnya kan. Ike itu kan ribut. Emang ika itu artinya apa? Gak tahu apa. Itu nggak tahu sih. Kan ribut kan? Ike. Ike. Ike itu artinya ayo. Enggak. Oh enggak, jadi artinya apa dong? Ikimas, iya baru. Oh, berarti awalnya Ayo. ayo. Tapi baik. Niva pernah tanya tuh sama temen Niva di sana apa tuh? yang Ya, ngerti ini, yang ike-ike. sering kita itu ya dengerin. Cuma mereka nggak tahu juga. artinya Kita apa, dengerin. nggak tahu. Nipa dengerin Ike mochi. Hei, dalam dong. Iya, tapi mereka malah nggak tahu artinya apa. Ah, orang tua nggak tahu, Nipa tahu kan? Wow, amazing. I also don't know. Tapi Nipa nggak tahu kakek Sugiono berarti Film yang mana? Ya, mungkin podcastnya kakek Sugiono. Betul. Kebetulan judulnya episode Ike Kimochi. Iya. What if? Udah gak usah kacau, Masa ya? makin ngawur aja. Iya. Niva, tadi terakhir juga Niva sempat mention ditonjok gara-gara nih orang mabuk. Tapi Niva kaget banget dan syukurnya nggak ada luka-luka ya kan. Setelah itu ada nggak sih kejadian-kejadian yang ngebuat kan Jepang kayaknya nggak enak banget nih tempatnya nih. Cabut gitu, pulang gitu. Sedih berat gitu, apakah sendiri juga di sana? Iya sih, tapi kalau culture shock itu ada, misalnya Niva kangen makanan di sini, Iya. ataupun kangen dengerin suara azan, itu kangen loh, itu hal Iya, kecil jadi aja sana gitu. kalau Nipa mau sholat yang dilihat apa jam ya atau matahari semua? Iya, segala macam? aplikasi palingan, Aplikasi. aplikasi Muslim Pro gitu kan. Ataupun kangenin hal kecil yang kita bahkan gak sadar gitu Apa itu waktu contohnya? kita di sini ya. Misalnya udaranya ataupun lain sebagainya lah. Banyak lah Bang. Banyak lah yang Nggak kangenin bisa ya, nggak bisa dideskripsiin ya. iya, betul. Tapi memang ada hal yang gak enak, tapi bukan hal yang gak baik gitu. Halnya gak enak aja sama Niva karena udah kebiasaan di sini. Itu waktu itu jadi host family Niva kan suportif banget nih orangnya. Mereka support Niva untuk jadi YouTuber dan mereka kasih kamera, laptop, sampai GoPro juga dikasih gitu kan. Segitunya disupport? Iya, segitunya disupport. Tapi one day Niva bawa kameranya ke Tokyo untuk jalan-jalan nih. Oke, dari Dan itu perjalanan pulang pergi. Oke. Jadi Oh, PP. capek karena harus ngelintas berapa jam gitu kan. Dan capek waktu di kendaraan umum sampai di Tokyo, Niva lupa tuh sandangin kamera di leher. kamera di leher. Dan Niva tertidur, jatuhlah kamera itu, hancur berleburan gitu kan. Minta ganti orangnya. Nah itu kan Niva takut tuh, aduh gimana nih ya, udah dikasih, terus nggak bisa jaga gitu kan. Terus soalnya Niva mau bohong, tapi sama temennya Niva, itu kan ke Tokyo sama temen tuh. Sama temennya Niva dibilang, jangan bohong, bilang aja. Orang itu yang pertama telepon Okasang. Okasang tuh mama angkatnya Niva. Nama Kaisang. Oh, anak presiden. Anak presiden. Oh iya. Kasang orang. Okasang. Okasan. 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 Oh, Okasan. oke. Tulisannya Okasan. Okasan. Tapi kalau bener. bacanya tuh Okasang pakai Iya, N pakai ujungnya. NG gitu ya. Iya. Nah terus telepon, ini kamarnya pecah tadi karena teledor. Itu yang bilang ke kawan Niva tapi. Niva udah takut gitu mau Iya bilang. udah takut, pastinya udah Nangis nggak? nangis pastinya kan. Nangis yang memang Nangis darah, enggak ada. Ada BMI situ beneran. Nah udah telepon itu malah yang pertama ditanya sama si Okasang bukan gimana kameranya ataupun apa lain, tapi ditanya Nivanya nggak apa-apa, memorinya aman kan, masih ada kan vlog-vlognya Oh, gitu. sampai begitunya mereka Sampai nggak marah. begitunya, Bahkan mereka mereka nggak marah. sampai tanya memorinya masih ada Iya, kan. Yang memorinya penting ada kan. file-file itu. Iya, jadi Niva sebenarnya nggak enaknya karena mereka terlalu baik gitu. Betul. Kalau biasanya Mama Niva di sini kan kalau kita buat salah ya dimarahin aja gitu. Kakak Iya. kenapa gini? Ini gitu kan. Kita piring pecah yang Diomelin dimarahin lah. gitu. ya kan. Tupperware-nya hilang. Iya diomelin. Nah, Orang sampai Jepang di sana kamera kok lagi. malah disayang-sayang Iya. gitu, malah di
apa ya, give it all lah kepada Iya, malah Nifa. begitu Yang kejadian- bukan anaknya gitu, malah mereka nggak kenal gitu kan, tapi Cuma sebaik host itu. family. Iya, cuma host family. Dan tadi ingat nggak tuh waktu dibilang Nifa nggak apa-apa, berarti kan objeknya itu bukan masalah kamera, tapi Iya. prioritasnya di Nifa. Iya, Betul. Itu punya kamera siapa namanya? Kenapa? Yang punya kamera siapa namanya? Yang punya kamera? Yang punya kamera. Okasan tadi siapa namanya? Okasan tadi? Okasan tadi Yoshimi. Yoshimi. Umurnya berapa waktu Oke. itu? 30 tahun. 30 tahun. Oh, Tapi ini Pak udah. nggak tahu nih kita datang Yoshimi di sini kan. Ya, kalau kita panggilkan Yoshimi. Ayo, bangun. Dah. Asa. Dari Jepang. Dari Jepang nih. Yoshimi enggak ada ya. Terima kasih disebut pulang Jepang. Namanya Yoshimi ya? Nggak boleh, ada disebut para Jepang. Boleh. Ya ada. Kadisnya juga namanya Yoshimi. Kadis. Bang Min. Enggak, kadis pora. Kadis pora Jepang. Oke. Ya, minum dulu lah. Minum nggak apa-apa. Enak Tapi, ya. tapi begitu ya, maksudnya kita jadi nggak merasa nggak enak loh ya, karena kita sudah dikasih kepercayaan, udah dikasih barang segala macam, tapi ketika hancur kan kita kadang nggak enak ya. Iya. Tapi ini malah ditanya, nggak apa-apa, yang penting memorinya nih Pak. Gak enaknya itu karena mereka terlalu baik dan mereka kan ngerasa tuh perubahan di Nifa selama seminggu kurang lebih. Nah itu Moodnya jelek gitu Nifa waktu itu. iya maksudnya kayak jadi menghindar. Oh, Jadi kami ini kan merasa nggak enak ya? iya merasa nggak enak pastinya kan karena pecahin dan mereka nggak marah gitu. Jadi biasanya kami makan paginya bareng, malamnya bareng. Ini Nifa kadang malamnya tuh ngehindar gitu. Iya. Seminggu Nifa berubah kayak gitu malah duduk mereka diomongin semuanya, dibilang bahwa kami nggak apa-apa karena di sini prioritas kami Nifa dan memang ingin menganggap Nifa sebagai anak sendiri dan memberikan semua yang kami bisa. Luar gitu. biasa sekali ya, ngeri kali Jepang mah tuh. Terus gokil loh, Art. Maksudnya Rudy sampai merinding ya. Iya. Lihat merinding nih. Dingin AC enggak? Merinding gara-gara manifestasi yang ditanamin sama si Okasan tadi nih. Buat Nifa. Dibeliin kamera, disupport, ditanyain waktu kameranya pecah jatuh, memorinya aman nggak? aman Tuh, nggak? vlog kamu Iya. gimana? Berarti kan itu manifestasi yang udah ditanamin Betul. jauh-jauh hari, Betul. sehingga ngebentuk Nifa sampai sekarang jadi seorang content creator. Alhamdulillah. Itu dia tuh. Art. Betul, gara-gara. Coba tadi dimarahin Nifanya. Oh pasti down, Nipa kan down kan, kayak nggak mau lagi lah nge-vlog lah segala macam, atau nggak mau lagi pegang kamera, takut juga kan, takut jatuh segala macam. Dan nggak bakal ngebentuk Nifa hari ini yang kita lihat di baliho-baliho. betul. Betul. Jadi memang Mantul. ada hal-hal simple, ada hal-hal prinsipal yang itu mempengaruhi besar sekali di kemudian hari. Iya, Benar, betul benar. setuju. Ya Iya, kan? couldn't grateful enough sama host family Nifa pastinya karena juga mereka volunteer. Jadi nggak ada dikasih biaya sedikit pun dari organisasi atau dari siapapun. Jadi memang pure mau aja gitu. Keren, Oke, keren. menarik ya kan. Langsung jadi content creator besar gara-gara hal-hal kayak tadi itu. Hal-hal kecil Sampai kayak tadi. sekarang. Hal besar tuh ya, hal kecil apa hal besar tadi? Hal Gimana kecil ya? yang berdampak besar. Hal kecil yang berdampak besar. Iya, hal kecil dan berdampak besar. Masuk angin. Enggak, karena kopi enak kali. Hal kecil berdampak besar, betul. Iya. Tapi Nifa kan secara nggak langsung ngerasa kayak apa ya, tersentuh banget lah sama hal yang kecil. Tadi kita bilang ngebentuk Nifa hari ini menjadi content creator, brand ambassador banyak, menang juga Emerald Hijab Han, ya Hijab kan? Han. Juara 1, juara 2 waktu itu. Juara 2, alhamdulillah. Juara 2. Itu gimana ceritanya? Sedikit sampai- aja. Iya, ya nggak apa-apa lah. Juara 2 nggak ngaruh. Sedikit juara 2 nggak ngaruh. Iya, tapi kan waktu itu gimana ceritanya Nifa Emerald itu Hijab Han? bisa ikutan di Iya. situ gimana? Kalau hijaban itu Nifa memang udah lama tahu, tapi taunya itu kan dulu ya muslimah yang berbakat nih. Cuman Nifa bingung tuh bakat apa yang harus Nifa tunjukin. Kan nggak mungkin nge-MC atau apa gitu kan. Itu Nggak. apa tuh? Itu apa tuh? Itu konten pertama nih Pak, bukan konten pertama sih, udah beberapa ya. Lagu-lagu dulu. Lagu-lagu dulu. Lagu-lagu dulu. Oh, Nifa bisa main alat musik? Bisa. Bisa. Gitar. Jimbe? Bukan. Kajon ya Pak ya. I'm jealous. Enggak dong. Oh, berarti Nifa juga suka main ini, alat musik. Iya, aku lele. Ukulele, Gitar. Gitar ya, ukulele gitar lah bisa lah. Iya. Iya, bisa jago. Ya insya Allah. Kenapa nggak diterusin sampai sekarang? Lagu-lagu Avengers Sevenfold. Nggak dong. Yesterday. Nggak usah. Iya mungkin Nifa ngelihat dari apa ya, itu jadi hobi aja gitu, belum mau diterusin. Dan waktu SMA Nifa memang udah coba buat dua lagu memang Lagu original sendiri, ya. Tapi ngerasa apa ya, nggak cocok ya di Nifa gitu. Belum didengerin. kadang insecure gitu. Ada insecure. Nggak bagus suaranya. Kita juga harus kayak Okasan tadi. Kita manifestasi Nifa supaya bisa jadi artis besar ke depannya. Betul. Bagus lagunya Nifa.
keluarkan lah. Belum dengar pada. Kasga record, nih ada Niva di sini. Kita juga ada itu. Ada juga kita tuh bagian itu nanti. Bagian musik-musik nih nanti kita bikin Ya, lagu. Kasgar Record bisa difeaturing sama Sabirin Lamno. Ah ngapain? Kita kan belum tahu nih genre Niva apa. Suka musik yang gimana? Niva pop, Berge, kok berge? Jadi kok berge? pop jazz gitu. Oh, pop jazz. Iya. Berge kan juga pernah. Oh, aku pertama kali lihat Nipa lagu itu arusnya tuh jazz. Issues, ya. Issues tuh jazz. Jazz, Covernya. I'm jealous. Coba Pak gimana Pak? Coba, I'm jealous, I'm overzealous. Lah segitu doang. Enggak FYP kita kalau segitu. Insecure dong. But you down, just me. Cause can't you see, baby, I want just you too. Yoi, di situ aku langsung follow Nipa. Langsung di blok sama Niva. Di blog Nipa. Wah, ada orang tua squad nih. Orang hutan. Korbutan squad. Mirip. Mirip. Mirip mankinya. Oke, Diva. Tadi ngebahas musik juga dan sekarang udah lama banget berarti nggak nyentuh alat musik ataupun instrumen juga. Kalau nyentuh tetap nyentuh, main-main ya asik-asik aja di rumah, cuman nggak buat lagu ataupun nyanyi-nyanyi di kafe dan sebagainya gitu. Ya, sekarang kan nggak prioritasnya itu ya. Iya, nggak itu prioritasnya. Sekarang kan prioritasnya Nipa tuh ya udah kadang MC. Iya. Ya. Belajar MC dia nih. Belajar MC otodidak. Otodidak dia. Ngelihat Bang Suat sih. Betul. Saya ada jadi dia saya MC beda. Beda. Emang sukanya jadi MC itu apa? Maksudnya kan MC ya bayarannya berapa sih cuman ya kan? Kenapa suka jadi MC? Ribet tau? Betul. Apa ya, bagi Niva nge-MC itu menyenangkan karena ketemu banyak orang, apalagi juga ada partner nge-MC-nya. Terus juga apa ya, bukan kita bintangnya tapi kita make a star, buat orang lain jadi bintang gitu. Oke. Kirain belajar dari Agaminong tapi kita Iya, pikir gitu. kalau speakingnya pasti ada sedikit tidaknya dari Agaminong dan Niva waktu itu di-coachin sama Bang Dosi Elvian. Terima kasih Bang Dosi, sampai terima sekarang kasih. ilmunya luar biasa. Iya. Dan ke bawah sampai sekarang gitu. Benar. Oke. Kita juga ini ya, Senior respect kita sama ya, Bang Dosi respect. ya, senior kita Benar. ya. Respect kita, Karena senior. kita selalu punya prinsip kalau mencari kesempurnaan, kebenaran itu ke Bang Dosi. Iya. Kalau mencari musibah dan kesalahan di kita berarti. Setiap acara pasti kita yang jadi masalah. di mana masalah situ kita MC. Lihat saja acara-acaranya. Kita terus. Kenapa? Karena ada situ. Ada pokir ya kan? Tahu podcast dari mana? Dari IG abang ya, ada upload. Oh kan di iya ada situ kan? betul. Story kita Bokir. Suka sama program-program kayak gini? Suka. Ini Iya. apa ya, menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang untuk berbuat lebih. Nanti kita bikin konten satu lah buat Nipa lah. Untuk Yang khusus men- perempuan. Musik. Iya kan? Cerita perempuan, cerita wanita. Wih. Boleh tuh. Boleh tuh ya kan? Sambil keliling Jepang gitu kan. Eh. Bareng visual media ya. Iya. Terima kasih. Tanam banyak. Ya, oleh karena itu kita akan jalan-jalan ke Tahura, Aura. Selawah. Kita nginap di Nagoya. Iya. Nagoya Hotel Sabang. Nagoya Hotel Sabah. Baik, tapi kan tadi juga Diva udah bilang kalau acara-acara ini tuh bisa inspirasi orang banyak. Iya. Soalnya juga pengen tadi kayak kasih nih program buat Niva nih. Niva kan juga anaknya jago ya kan, Betul, artsy juga asik, seni gitu ya kan. serius. Emang cita-cita ataupun impian Niva tuh apa sebenarnya? Kalau cita-cita Niva. Karena kayak nabrak-nabrak semua tuh. Iya. Musik Iya. ya kan. Content creator, public speakingnya jago. Betul. Kuliahnya hukum, pengen jadi notaris gitu. Tapi sebenarnya yang Niva kejar buat Niva tuh kedepannya idealnya apa sih? Apa ya, sebenarnya cita-cita Niva itu memang mungkin klise terdengarnya, tapi memang pengen menginspirasi banyak orang melalui karya-karya gitu ya istilahnya. Karena Niva sebenarnya at the end nanti pengen buat sekolah gitu. Wih. Ataupun yayasan yang memang bisa membantu ya adik-adik lah nantinya. Yayasan apa rencananya? Yayasan apa, pecinta Jepang ataupun budaya dan lain sebagainya Iya. gitu ya. Karena kita belum ada ya. Kita kan museum-museum Jepang kan banyak ya. Maksudnya bukan museum Jepang, artinya kayak peninggalan Jepang tuh kan banyak tuh Pak di Aceh kan. Ke museum Jepang, benteng Jepang ada nih. Peninggalan. Waktu dijajah ya. Dijajah. Tapi karakter kita sama Jepang itu mirip. Karena Mirip, kita, apa itu karakternya? Apa ya? Kita rawan gempa, rawan tsunami oh juga. iya. Dan kita Kita tahu tsunami kan dari Jepang ya. Iya, Betul, iya. betul. Dan museum tsunami kan cuma ada 2. Yang satu di Aceh, satu lagi di Jepang. Di Jepang. Gitu. Jadi
agak mirip. Makanya orang Jepang itu suka sama Indonesia khususnya Aceh karena sering mereka studi banding dengan Musibahnya. keadaan Aceh. Iya benar gitu. Kok musibahnya? Kenapa? Enggak, orang kan pengen belajar budaya yang mirip dengan mereka. Contohnya disiplin. Betul. Orang kita kan disiplin. Ini kita orang sana suka dengan musibahnya. Musibahnya. Baik. Tapi kan seperti kata Serina. Iya. Di setiap musibah ada Ada apa? ada hikmahnya. Oh, setiap musibah pikir ada yang buat video. pasti kan. Coba ada musibah, pasti ada yang rekam. Iya. Contoh. Contohnya yang kecelakaan. Betul. Tolong ya. Ya tolong orang dia video, tolong. Setiap musibah pasti ada videonya. Jangan gitu ya. Tapi kita senang banget udah ngobrol sama Niva panjang lebar. Makasih banyak lah Pak sudah. Dari dia tadi, aduh, ya Allah, bahas One Piece, Bahas bahas anime, bahas musik, bahas di Jepang, culture Jepang. pernah ditonjok sama orang Jepang karena mabok. Nivanya yang mabok ternyata. Enggak. Ini Pak di bus mabuk bus. Mabuk jalan. Iya. Oke, sebelum kita tutup ada nggak sih yang pengen Niva sampein closing statement, quotes apapun itu? Ya mungkin bagi teman-teman semuanya yang mempunyai mimpi, jangan takut untuk mengejar mimpinya karena sekarang ini pastinya kita masih muda, masih banyak energi, waktu dan lain sebagainya. Kejarlah mimpi, jangan takut gagal karena ada satu kata dari Jepang yang sangat luar biasa, itu ada yang namanya kaizen. Apa itu? Dimana kita harus terus merubah diri kita setidaknya 1% lebih baik setiap harinya. Wah, setidaknya 1% lebih baik. Kaizen. Kaizen. Artinya tadi harus berubah menjadi lebih baik. Iya benar. Walaupun 1%. Walaupun 1%, 0,1% ataupun 0,01%. yang penting Itu lebih kayak di agama kita tuh, sampaikanlah walau satu ayat. Wah, terima kasih nih Pak. Thank you nih Pak ya udah Thank main you. kemarin. Arigatou gozaimasu minasan. Arigatou gozaimasu. Kita closing gayanya Niva dong. Yuk. Gimana coba? Gimana closing? Kalau closing bahasa Jepang gimana? Terima kasih, sampai jumpa gimana? Arigatou ada. gozaimasu jamatane. Gitu. Ayo. Arigatou gozaimasu jamatane. Oke. Kita ngeliatnya sini ya, kamera sini ya. Kamera mana? Kamera Ini, mana ini, nih? Kamera sini nih. Oke. Yang sini ya, kita lihat ya. Ini loh. Oh, maaf. Itu kamera Anda. Sini ya. Oke. Apa? Arigatou. Ara. Arigatou gozaimasu. Jamatane. Jamatane yo. Gozaimasu jamatane. Oke. Ini oke. 1, 2, 3. Arigatou gozaimasu. Jamatane.